Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hamba Allah yang istiqomah rutin menyaksikan channel Rumah Quran Al-Furqan Maslar ini, yang semoga kita semuanya dan Anda yang ada di yang istiqomah menonton menyimak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi diluaskan rezekinya, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, insyaallah pada kesempatan kultum kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang 10 sikap dalam menghadapi ujian atau musibah. 10 sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah atau ujian. Kemarin poin yang pertama adalah segala sesuatu terjadi atau musibah itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa Hamzah? Yang pertama? Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izin Allah, jadi atau enggak musibah? Enggak jadi. Paham ya? Makanya kita harus ikhlas dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ditetapkan oleh Allah enggak mungkin terjadi, enggak mungkin. Tapi kalau sudah ditetapkan, sudah tercatat di takdir kita dapat musibah, maka kita pun pasti dapat musibah sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan, menakdirkan segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita sebagai seorang muslim yang kedua dalam menghadapi musibah, yang namanya musibah itu datang. Pasti datang. Cuma memang tidak tiap hari. Tapi ada musibah sifatnya sifat yang kecil, sifat yang sedang, ada sifat yang besar. Itu. Maka pengertian musibah kemarin apa? Masih ingat enggak? Setiap keadaan yang dibenci oleh manusia disebut musibah. Setiap keadaan yang dibenci oleh manusia itu namanya disebut musibah. Jadi segala sesuatu yang kita benci, yang kita harus menjalani itu jadi musibah. Itu jadi musibah. Maka sikap kita yang kedua adalah kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya apa? Kamu bukan satu-satunya yang diuji, atau kita bukan satu-satunya yang diuji. Ini kan berarti apa? Suudzon kepada Allah. Ya Allah, kok saya doang yang diuji? Kok saya saja yang diuji, dia enggak diuji? Loh, semuanya diuji. Setiap makhluk hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diuji. Itu kadang ada orang yang memikirkan ketika saya diuji, loh kok ya Allah, kok saya doang yang diuji sih? Diuji seperti ini, dia kok enggak diuji? Ya, ujiannya masing-masing, ujiannya juga beda. Ada Allah berikan ujian kepada orang ini kecil ujiannya, Allah berikan kepada orang ini ujiannya sedang, Allah berikan kepada orang ini ujiannya besar. Dan berbeda-beda. Ada yang diuji dengan hartanya, diberikan harta lalai, maksiat, lupa kepada Allah. Ada yang diuji dengan apa? Badannya, apa? Sakit dan seterusnya. Ada yang diuji oleh Allah dengan apa? Keluarganya, anak-anaknya, mungkin sakit, istrinya mungkin sakit, atau mungkin nggak taat, nggak nurut. Itu termasuk bagian dari ujian. Jadi itu harus mengalir. Selama kita masih hidup, maka ujian pasti akan itu pun sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini
Bahwasanya apa? Kita bukan satu-satunya yang diuji. Artinya apa? Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujian itu pun beda-beda. Masing-masing kita diberi ujian yang berbeda-beda, ya. Dan diuji baik dengan dua hal. Kita diuji oleh Allah dengan dua hal. Diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Nih, ujian sifatnya ada dua nih. Apa, Nas? Lupa Ustaz. Kok diuji kebaikan maksudnya gimana? Diuji ketika diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, diberikan harta oleh Allah, diluaskan hartanya, dilapangkan hartanya, diberikan kecerdasan, ilmu, dapat memahami. Nah, ini bersyukur enggak? Ujiannya apa? Apakah dia bersyukur dengan diberikan harta atau tidak? Atau kufur. Ini ujiannya. Jadi ujian kebaikan dan ujian keburukan. Kalau diberikan kebaikan nikmat dari Allah, apakah dia bersyukur atau kufur nikmat? Ini ujian. Jadi nikmat itu juga ujian dari Allah. Ya. Kemudian keburukan ya juga diberikan keburukan, kebangkrutan, ya. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Ini ujian, keburukan, ya enggak? Buruk, ya. Tapi apa? Ya. Diuji oleh Allah apakah dia bersabar ataukah dia putus asa. Nah, lawannya sabar apa putus Lawannya syukur, ketika diberikan ujian kebaikan, apakah dia bersyukur kepada Allah atau dia kufur nikmat. Ketika diberikan ujian keburukan, apakah dia bersabar dengan ujian tersebut ataukah malah berputus asa. Makanya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, yang memiliki ruh, itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Artinya apa? Setiap kita itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kematian. Apalagi hidup, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup pasti diuji oleh Allah, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan berikan kepada kalian, akan memberikan musibah kepada kalian, akan menguji kalian bisyarri wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Loh, jadi ujian ada dua macam, kebaikan dan keburukan. Kalau keburukan, apa tadi ujiannya? Apakah dia bersabar atau putus? Kalau ujiannya kebaikan, diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, harta melimpah, diberikan anak, diberikan istri yang cantik misalkan, ya. Ini diuji oleh Allah. Apakah dia bersyukur memanfaatkan titipan Allah atau malah kufur nih? Loh, ya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sikap kita yang kedua dalam hari musibah, bahwasanya apa? Terkadang banyak orang yang ketika diuji, ya Allah, apakah saya saja yang diuji seperti ini? Kok yang lain kayaknya bahagia, tenang. Loh, bukan tenang bahagia. Terkadang ada orang yang diuji, tapi apa? Padahal ujiannya berat, ternyata dia masih bisa tersenyum. Menyembunyikan rasa berat dalam mengalami ujian. Tapi terkadang apa? Ya dia memang ikhlas, ridho, sehingga apa? Senyum, ikhlas, ridho. Ya. Tapi terkadang ada orang yang memang menampakkan rasa sedihnya ketika diuji. Dan ya itu wajar saja, namanya diuji ya pasti sedih. Dan boleh-boleh saja. Yang penting apa? Tidak boleh berlebih-lebih. Gitu, ya. Dan setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita yang kedua adalah dalam menghadapi musibah, kita bukan satu-satunya orang yang diuji. Artinya apa? Semua kita diuji oleh Allah, cuma dengan berbagai macam ujian
tergantung kadar keimanannya masing-masing kepada Allah. Kalau imannya lemah, ya ujiannya sesuai dengan keimanannya. Suruh sholat nggak mau, itu ujiannya udah, ya. Ketika imannya besar, rajin sholat, taat kepada Allah, istiqomah, bertakwa, ujiannya juga sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Kalau keimanan dan ketakwanya semakin besar, ujiannya juga semakin berat. Kira-kira kamu pengen yang mana? Pengen yang imannya lemah, ujian besar apa gimana? Hah? Imannya besar, mau imannya besar. Kalau imannya besar berarti ujiannya harus siap. Jangan pengennya imannya lemah atau imannya besar ujiannya lemah gitu. Enggak. Ya, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Jadi kalau ujian kita, Pak Ustaz, saya bangkrut, saya ini, kalau saya dipecat, saya nggak bisa makan, saya kelaparan, saya kebakaran, dan seterusnya. Ujian para nabi dan rasul, ujian yang paling berat. Tidak ada yang mengalahkan ujiannya para nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan berat Pak Ustaz, berat, ingat para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad diuji oleh Allah. Ya, yatim. Kemudian apa? Ditambah dengan piatu, ditinggalkan oleh ibu, diuji oleh, belum lahir saja diuji oleh Allah. Bapaknya meninggal. Ketika lahir, usia 6 tahun, diuji oleh Allah. Ibunya diasuh oleh kakeknya, diuji oleh Allah. Kakeknya Masya Allah. Sejak kecil Nabi kita Muhammad diuji oleh Allah. Maka kita bersyukur. Ya, yang masih punya orang tua sejak kecil, bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, doakan kedua orang tuanya, ampunan dan seterusnya. Paham ya? Itu mensyukuri nikmat Allah. Makanya apa? Tadi kembali lagi, kita bukan satu-satunya yang diuji. Artinya apa? Setiap kita diuji oleh Allah tentunya berdasarkan kadar keimanannya masing-masing. Maka kita berusaha agar keimanan kita semakin kuat. Otomatis kalau imannya semakin kuat, maka siap-siap ujian pun juga semakin dan ini menjadikan pahala bagi kita orang-orang yang beriman, mendapatkan pahala yang sangat besar dengan kesabaran dan ikhlas ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami? Ya, baik, kita coba semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberikan hidayah taufik oleh Allah agar kita senantiasa berada di atas ketaatan, kebaikan, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.